Inilah video viral Kepala Desa Singakerta, Ubud, Gianyar, Bali yang sedang bernyanyi saat menunggu pesta pernikahan anak sekdes digelar. Di video ini, sang kades mengabaikan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 belum reda. Setelah videonya viral, Kepala Desa Singakerta, Ketut Murja, kemudian diperiksa polisi di Polsek Ubud. Kepala Desa Singakerta mengakui video viral tersebut dan di surat pernyataannya meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Beliau kemarin sudah datang ke Polsek, sudah diperiksa dan sudah membuat surat pernyataan yang intinya beliau minta maaf kepada warganya bahwa beliau pada saat itu memang beliau benar nyanyi. Yang sudah disuruh membuat surat pernyataan ya, dan tadi pada pagi sudah dikirim ke Polsek. Saya mengakui kesalahan dan saya siap tidak mengulang. Saat ini, kondisi penanganan COVID-19 di Gianyar masih ada di PPKM level 3. Kepala desa berjanji akan terus mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Proses vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berlangsung ricuh. Tidak hanya mengusir dan menyerang para vaksinator, pedagang dan nelayan juga sejumlah peralatan medis rusak dan ribuan masker serta jarum suntik rusak. Ratusan pedagang dan nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujung Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh melampiaskan kekesalannya dan mengusir tim medis yang akan melakukan vaksinasi COVID-19. Nelayan dan pedagang bahkan merusak meja dan kursi, serta semua fasilitas yang disiapkan untuk vaksinasi. Akibat kejadian ini, sejumlah peralatan medis rusak dan ribuan masker serta jarum suntik rusak. Menurut Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardi yang dihubungi wartawan, kericuhan dipicu karena kesalahpahaman karena akibat kegiatan vaksinasi ini. Pengunjung yang membeli ikan jadi menurun. Mereka kesal dan akhirnya marah karena vaksinasi yang dilakukan Polsek Susoh sudah berlangsung sejak 3 bulan. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini dan akan melakukan tindakan persuasif dan edukatif kepada nelayan dan pedagang terkait vaksinasi COVID-19. Fenomena bayi yang dicat silver dan diajak mengemis mengundang keprihatinan publik. Bahkan pemerhati anak menemukan data cukup mencengangkan akibat merebaknya pandemi COVID-19. Ada sekitar 200 monosilver yang melibatkan balita, bayi, dan ibu. Bayi berusia 10 bulan yang diajak mengemis oleh manusia silver viral di media sosial. Sang bayi yang diajak mengemis juga dibaluri cat silver untuk menarik rasa empati orang lain. Kejadian bayi yang dicat silver tersebut mengundang keprihatinan publik. Saat ini ibu dan bayi sudah dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Anak milik Kemensos di Bekasi. Kemensos menjamin ibu dan anak akan mendapat pelayanan dan diberikan solusi yang baik. Ditampung di balai, nanti dia bekerja di balai, kita akan siapkan pekerjaan untuk ibunya sehingga dia nggak perlu ninggalkan atau nitipkan bayinya. Menanggapi viralnya balita dijadikan manusia silver, kepolisian dan Satpol PP Tangerang Selatan mulai giat menangkap manusia silver. Bahkan Dinas Sosial menduga manusia silver mempunyai komunitas atau organisasi yang terstruktur karena mereka bukan merupakan warga sekitar, bahkan seringkali berpindah-pindah tempat. Sementara itu, pemerhati anak menemukan data cukup mencengangkan di Depok, Jawa Barat. Akibat merebaknya pandemi COVID-19, ada sekitar 200 manusia silver yang melibatkan balita, bayi, dan ibu.
Dengan banyaknya kasus tersebut, manusia silver jelas bukan hanya fenomena sosial, namun justru menjadi masalah sosial, terutama dalam hal eksploitasi anak. Pendekatan kriminalitas dianggap bukan solusi, justru bisa meningkatkan masalah baru. Manusia silver seolah telah menjadi masalah sosial baru di tengah masyarakat. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pemerhati anak Aris Merdeka Sirait dan Guru Besar Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran Profesor Kusnadi Rusmil. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris dan juga Prof. Kusnadi. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Prof. Kusnadi, saya ke Bang Aris terlebih dulu. Bang Aris, bagi sebagian kalangan, apa yang kita lihat itu barangkali adalah sebuah komedi. Tetapi tidak bagi saya dan saya pikir juga banyak orang di luar sana bahwa itu adalah sebuah tragedi. Saya berkata itu tragedi bukan hanya karena saya seorang wartawan, tapi saya juga seorang bapak yang memiliki satu orang anak yang masih kecil dan saya tidak tega untuk menyaksikan itu. Bagaimana Anda berani-beraninya mengungkapkan bahwa itu tidak satu-satunya anak yang mengalami eksploitasi di jalan? Ya, saya kira terima kasih Abraham. Fakta menunjukkan seminggu yang lalu kita mendapatkan informasi ini dan kawan-kawan saya yang ada di Tangerang Selatan memastikan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan. Karena apa? Karena anak-anak yang masih umur 8 tahun itu dieksploitasi secara sengaja hanya karena ketidakmampuan secara ekonomi satu keluarga dengan keluarga yang lain. Fenomena ini sebenarnya bukan yang baru, Abraham. Ini sudah lama terjadi dan pemerintah sendiri sudah tahu. Saya itu sempat berdebat 6 bulan lalu di masa Covid ini bahwa banyak terjadi eksploitasi anak yang berubah dari remaja manusia silver dengan memanfaatkan anak. Itu yang kita selalu khawatir, dan itu terjadi kemarin di Jakarta Selatan. Sesungguhnya itu bukan ibu kandungnya, tapi ada seorang ibu menitipkan anak kepada sahabatnya, lalu kemudian si pelaku sekarang ini mengetahui ada anak yang dititipkan, kebetulan itu adalah teman dari pelaku, ada seorang bayi, lalu dia minta dan dia bayar 20.000. Fenomena itu sedang terjadi. Itu yang saya katakan, kita bersepakat bahwa itu merupakan tragedi kemanusiaan yang merendahkan martabat dari anak itu. Dan ternyata pada hari Sabtu setelah saya menerima laporan 1 minggu, itu saya bertemu dengan satu keluarga di mana dia juga melibatkan anaknya, istrinya, ada 2 anaknya. Pada saat saya bertemu dan berbicara dengan anak itu, ternyata ada 200-an kelompok apa yang disebut dengan keluarga manusia silver yang melibatkan anak-anak, bayi dan balita. Kebetulan yang saya ketemukan itu adalah bersama dengan ayahnya dengan berlumuran silver itu, lalu sempat kami berbincang. Dan di Tangerang itu sendiri sebelumnya ada sekitar 111 manusia silver yang berubah dari dulu namanya manusia gerobak Sekarang karena pandemik ini kehilangan pekerjaan, jadi muncul fenomena baru, masalah sosial baru yang justru mengeksploitasi anak-anak. Itu realitanya. Iya, sampai di sana Bang Aris. Ketika Anda berkomunikasi dengan mereka, apa yang ada di benak para orang tua atau siapapun mereka yang bertanggung jawab mengechat anak, bahkan bayi sekalipun seperti yang kita lihat, mereka tidak kasihan Ini persoalan bukan kasihan atau tidak kasihan, Abraham. Ini persoalan perut yang tidak pernah bisa terjawab karena memang situasinya tidak menguntungkan bagi keluarga. Ketika saya tanya kelompok di Tangerang Selatan dan di Depok hari Sabtu lalu, mereka sebenarnya sesungguhnya sebelumnya berprofesi sebagai supir, sebagai pemulung, sebagai penjual kaki lima dan sebagainya. Jadi sebelumnya bukan tidak mempunyai pekerjaan, tetapi hari ini dan di hari yang akan datang persoalannya adalah persoalan perut anak-anak mereka. Jadi itu realitanya. Ada problem dilematis di sini yang saya tangkap, Bang Aris. Yang ini ingin Anda katakan adalah mereka mengaku tidak ada jalan lain untuk mereka bisa menyambung hidup dan memberikan anak mereka makan, bayi mereka gizi yang cukup, adalah dengan mengechat bayi-bayi itu, anak-anak itu, dan mengeksploitasinya di jalan.
Ya, itu realita, Abraham. Realita yang sesungguhnya terjadi praktik-praktik eksploitasi itu. Karena apa? Ketidakmampuan orang tua, karena tidak punya akses untuk menghidupi anak-anaknya, maka dengan kesadaran sendiri. Kebetulan saya berbincang agak lama, banyak hal-hal yang disampaikan bahwa ada kefrustasian terhadap apa yang ingin mereka dapatkan, tetapi mereka tidak dapatkan. Karena apa? Selalu pendekatannya adalah pendekatan kriminal. Ya, mereka ditangkap, sampai ke di panti asuhan, kemudian didata, di assessment asal usul di mana, dikembalikan kalau dia di Pulau Jawa, dan itu tidak mendapatkan solusi. Dan bagi mereka sendiri, kriminalitas itu tidak menyelesaikan soal. Abraham. Saya ke Prof. Kusnandi bergeser. Prof. Kusnandi, saya sudah mulai tadi bahwa saya seorang bapak dengan bayi usia 8 bulan sekarang. Kalau bisa curhat, beberapa waktu lalu bayi saya ruam, Prof. Kemudian melihat itu, saya langsung berupaya untuk mencari pengobatan terbaik, salep dan lain sebagainya. Lihat ruam aja, kita berusaha untuk antisipasi yang terbaik untuk bayi kita. Tapi kalau di cat silver seperti ini, melihatnya saja kita udah nggak tega, Prof. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya mulai dari awal ya, Pak. Ya, apa yang disebut anak itu adalah mulai dari dalam kandungan sampai dia berumur 18 tahun sampai remaja, itu disebut anak, dan itu mempunyai hak-haknya, ya. Haknya itu adalah kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, tumbuh, ya, dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak, dan juga non diskriminasi. Ya, jadi hak untuk hidup, tumbuh, dan kelangsungan hidup. Nah, seperti ini merupakan suatu anak di cat silver, ini ada suatu eksploitasi anak, ya Pak Abraham, ya. Nah, ini sebetulnya pemerintah itu dan anggota pejabat-pejabat pemerintah seperti Dinas Kesehatan, kemudian T2P, T2A, kemudian Polri, itu udah jelas benar, udah mengerti tentang itu, ya. Dulu kan, sekarang dulu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Ya, nah itu. Jadi kita semuanya harus mengikuti apa yang disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Yang terbaik untuk anak, ya. Betul. Untuk hidup dan kelangsungan hidup. Nah, ini akan meracuni silver itu, ya. Bagaimana dampaknya, Prof? Ini yang barangkali orang belum banyak tahu. Kalau di cat silver seperti itu ke orang dewasa saya juga nggak tahu. Saya pikir pasti secara logis pasti ada dampaknya. Tapi kalau itu di cat juga ke bayi dan anak, saya pikir resikonya pasti lebih besar, kan? Logika saja. Oh iya, itu kan zat itu akan diabsorpsi. Kulit itu mengabsorpsi semua zat yang ada di kulit itu, ya, masuk ke dalam pembuluh darah, ya, sehingga nanti dia itu akan diendapkan. Diendapkannya bisa ke paru-paru, kemudian ke tempat lain. Tapi yang paling berbahaya itu adalah diendapkan kalau itu di otak, sehingga kemampuan anak itu menjadi berkurang, bahkan bisa menyebabkan apa yang kita sebut CP, cerebral palsy, seperti itu. Ya, makin awal itu dikasih silver itu makin rawan gitu loh, ya, makin rawan karena otaknya kan baru berkembang. Jadi ada dampak fatal yang penting untuk diketahui bersama. Kita dengarkan sejenak Prof. Kusnandi dan juga Bang Haris, apa yang disampaikan ibu bayi yang anaknya di cat silver. Nah, saya makan silver duluan, tiba-tiba dia disilverin sama si Nabila. Kurang tahu? Nggak tahu. Kan saya mau jalan duluan. Ibu jalan duluan. Dia bilangnya nggak jalan, libur, katanya dia nyusul dari belakang. Dia yang ngasih nih buat jajan, buat beli pampers anak lu gitu. Oh. Dia yang gopen semua. Tapi bilangnya buat anaknya. Buat jajan, beli pampers. Ya, saya kembali ke Bang Haris. Bang Haris, persis seperti yang jelaskan bahwa ibunya tidak tahu bahwa anaknya di cat silver. Tapi bahwa kita coba pikir baik-baik, ya, bahwa seorang ibu yang tidak mengetahui ini semua, dengan segala hormat saya kepada pengakuan ibu itu tadi, saya pikir ketika menitipkan itu juga harus ada
kepedulian di sana, harus ada pengawasan dan lain sebagainya. Jangan sampai ada eksploitasi anak di sana. Jangan-jangan ada udang di balik batu, ada sesuatu yang kita tidak ketahui di balik ini semua, Bang Aris. Iya, jadi itu saya kira yang saya sebut namanya fenomena baru dari persoalan sosial, kesejahteraan sosial yang baru yang muncul akibat dari banyak hal tentu ya, banyak faktor begitu. Nah, saya kira seperti itu tadi. Sejak lama saya sudah katakan banyak para ibu-ibu sebagai pekerja ya, apakah dia di industri, di tempat yang lain, seringkali menitipkan bayinya kepada seseorang ya. Nah, ini menurut saya harus menjadi perhatian kita semua. Ini dampak yang sangat negatif sekali. Ya, kalau Abraham katakan itu tragedi kemanusiaan, saya kira saya sangat setuju itu. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang berhak untuk mengeksploitasi anak seperti dikatakan tadi, bahwa demi kepentingan terbaik anak itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu dengan persoalan ini hendaknya ini menjadi momentum bagi orang-orang tua, bagi keluarga untuk hati-hati menitipkan bayinya. Kalau dulu itu bukan dieksploitasi dalam bentuk dilumuri dilumuri oleh silver itu untuk mengamen, untuk meminta-minta di jalan. Kalau dulu itu hanya tidak pakai itu sudah dilakukan. Itu adalah hal yang baru. Nah, ini meningkat sekali dan cukup memperhatikan kita. Bang Aris, melihat persoalan sosial jalanan seperti ini, saya kok jadi ingat ya amanat konstitusi pasal 34 ayat 1. Saya cek terakhir itu masih ada di situ. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Anda sudah singgung tadi bahwa pemerintah mengetahui ini, nggak usah jauh-jauh. Sebelum saya ke kantor tadi di perempatan Bintaro Pondok Ranji ada manusia silver. Kemudian di jalanan juga saya melihat di Jalan Asia Afrika Jakarta juga masih ada anak-anak minta-minta di sana. Menurut Anda apa persoalannya sehingga PR konstitusi ini sampai saat ini belum selesai-selesai? Ini soal ketidakmauan saja, political will untuk menjalankan itu. Bahwa anak-anak yang saat ini menjadi berita atau menjadi viral, ini adalah harus kehadiran negara memberikan hak konstitusi anak itu. Dengan demikian Komnas Perlindungan Anak selalu mendorong agar hak konstitusi anak bukan hanya sekedar pasal 34, tetapi sore hari ini dan malam hari ini kita diskusi tentang pasal 34. Ini soal ketidakmauan saja untuk melakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita, bukan saja hak konstitusi dari anak itu, tetapi peran negara. Nah, ini yang saya kira di beberapa tempat juga masih belum ditempatkan anak itu punya hak konstitusi sebagai anak terlantar dan perlu dipelihara negara. Inilah perjuangan Komnas Perlindungan Anak. Maka pendekatan kriminalitas Abraham itu bukan solusi yang terbaik. Tentu. Nah, kalau misalnya tadi sudah diambil alih anak atau korban atau pelaku ke Kementerian Sosial, ke Balai Handayani oleh inisiatif dari Menteri, itulah yang harus dilakukan, bukan melakukan pendekatan kriminalitas, ditangkap, ditahan, lalu dikembalikan ke desanya dan seterusnya. Itu Abraham, kepentingan Komnas. Saya terakhir ke Prof. Kusnadi. Singkat saja, Prof. Sebagai seorang tenaga pendidik dan guru besar, apa yang ingin Anda sampaikan pada orang tua di luar sana, siapapun yang menyaksikan ini, untuk memastikan bahwa anak-anak mereka terlindungi dan dididik dengan cara-cara yang baik? Ya, saya setuju dengan Pak Aris ya, bahwa terjadi kriminalisasi terhadap anak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mendengar ini, tolong jaga anaknya, kita lakukan yang terbaik untuk anak ya. Kita harus melakukan pendidikan yang terbaik dan juga menjaga dia dengan baik ya. Dan juga itu jangan sampai dia tuh tereksploitasi ya. Tereksploitasi itu mereka sengaja dibayar kemudian dilakukan hal-hal yang negatif seperti tadi, sehingga mereka itu bisa keracunan ya, keracunan tubuhnya sehingga akan diendapkan dalam otak dan organ-organ lain, sehingga menyebabkan nantinya kalau udah besar dia mempunyai kemampuan yang terbatas dibandingin orang yang biasa.
Baik, terima kasih Prof. Kusnandi, terima kasih Bang Aris. Kalau memang kita lihat masalah ini sudah laten ya. Saya kok berimajinasi, jangan-jangan penting dibentuk nomenklatur kementerian baru. Kementerian Pemerhatian Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar, begitu ya. Oke, kita lihat saja supaya ini semua diselesaikan. Karena ini amanat konstitusi. Terima kasih Bang Aris, terima kasih Prof. Kusnandi. Seorang suami di Malang, Jawa Timur, tega membunuh istrinya dengan menggunakan martil. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.